Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Saya dengan Karina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu tentang himpunan. Materi ini sangat mendasar karena konsep himpunan akan menjadi dasar bagi banyak topik lain, seperti relasi, fungsi, hingga teori graf. Jadi mari kita pelajari bersama-sama dengan contoh yang mudah dipahami agar konsepnya lebih jelas. Himpunan. Himpunan dapat didefinisikan sebagai kumpulan objek atau elemen yang terdefinisi dengan jelas dan dapat dibedakan. Objek-objek tersebut bisa berupa angka, huruf, benda, atau bahkan himpunan lain. Contoh A, misalkan himpunan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7. Atau yang kedua, himpunan dari B adalah X, di mana X adalah 2X tambah 1, untuk X berada di antara 0 dan 30. Atau misalkan juga dapat berupa huruf, himpunan vokal dalam alfabet Indonesia, yaitu A, I, U, E, O. Dalam matematika diskrit, konsep himpunan digunakan untuk merepresentasikan data, mengelompokkan objek, serta sebagai dasar operasi logika. Operasi pada himpunan seperti gabungan, irisan, komplement, dan selisih akan sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebuah himpunan dapat dinyatakan dengan enumerasi, yaitu mendaftar semua elemen himpunan. Contoh A adalah 1, 2, 3, 4, B, A, B, C. Yang kedua, menggunakan notasi pembentuk himpunan, yaitu ditandai dengan kurung kurawal. Contoh dalam hal ini, himpunan O adalah X, di mana X adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 10, atau misalkan R adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan real. Atau secara grafik dapat menggunakan diagram Venn. Pada dasarnya, himpunan dapat dibedakan menjadi himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah elemennya dapat dihitung dengan jelas dan terbatas. Misalnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 anggota. Begitu juga himpunan B, di mana B adalah X, anggota bilangan bulat dengan X berada di antara 1 dan 4. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jumlah anggotanya terbatas, sehingga termasuk himpunan berhingga. Sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang jumlah elemennya tidak terbatas atau tak terhitung. Misalkan himpunan bilangan bulat Z yang anggotanya tidak pernah habis. Atau misalkan S adalah X bilangan real dengan anggotanya berada di antara 1 sampai 4. Di sini juga jumlah bilangan desimalnya tak terbatas jumlahnya. Kesimpulannya, perbedaan utama antara keduanya terletak pada jumlah anggota. Berhingga bisa dihitung dan ada batasnya, sedangkan tak berhingga tidak bisa dihitung karena jumlah anggotanya tidak terbatas. Definisi lain pada himpunan ada istilah himpunan kosong yang ditandai dengan O yang dicoret atau kurawal kosong, tidak memiliki elemen. Ada juga yang disebut dengan himpunan semesta atau universal set, adalah himpunan dari semua elemen. Contoh, misalkan U adalah semua bilangan asli, atau U adalah semua bilangan real, atau U adalah X bilangan asli, di mana X di antara 1 sampai dengan 10. Dalam himpunan, kita sering menggunakan simbol khusus
untuk menyatakan apakah suatu elemen termasuk anggota himpunan atau tidak. Simbol E dibaca anggota dari digunakan untuk menyatakan bahwa suatu objek adalah elemen dari sebuah himpunan. Sedangkan simbol E yang dicoret dibaca bukan anggota dari digunakan untuk menyatakan suatu objek tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Mari kita lihat contohnya. Jika kita mempunyai himpunan A 1, 2, 3, maka 2 adalah anggota A. Tapi 5 bukan anggota A, karena 5 tidak terdapat pada himpunan A. Kemudian jika kita memiliki himpunan R yang terdiri dari A, B, ABC, AC, maka ABC anggota dari R. Namun, A bukan anggota dari R karena himpunan A tidak ada di dalam daftar anggota R. Jadi penting untuk diingat bahwa dalam himpunan yang menjadi anggota bisa berupa elemen tunggal maupun himpunan lainnya. Dua himpunan yang sama. Dua himpunan adalah sama jika dan hanya jika kedua himpunan memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Contoh, A sama dengan 135, B sama dengan 351, C sama dengan 133315. A sama dengan B karena 1 elemen dari A dan 1 elemen dari B. 2 elemen dari A dan 2 elemen dari B. 3 elemen dari A dan 3 elemen dari B. A sama dengan C karena 1 elemen dari A dan 1 elemen dari C. 2 elemen dari A dan 2 elemen dari C. 3 elemen dari A dan 3 elemen dari C. Berarti A sama dengan C. Walaupun ada elemen yang berulang, dalam konsep himpunan, pengulangan tidak berpengaruh. Jadi C tetap dianggap sama dengan A karena anggotanya adalah 135. Kesimpulannya, dalam himpunan urutan dan banyaknya pengulangan, elemen tidak penting. Yang terpenting adalah jenis anggotanya sama. Kardinalitas dari himpunan A menggunakan simbol A mutlak adalah jumlah elemen dari himpunan A. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, maka kardinalitas A adalah 3. Jika B adalah X bilangan asli dan X berada di antara 1 dan 9, maka kardinalitas B adalah 9. Kardinalitas dapat dihitung atau countable dan juga tidak dapat dihitung atau uncountable. Dalam teori himpunan, kita mengenal istilah subset atau himpunan bagian. Sebuah himpunan X dikatakan subset dari Y, ditulis X subset Y, jika setiap elemen X juga merupakan elemen Y. Artinya, semua anggota X pasti ada di dalam Y. Dua himpunan dikatakan sama, X sama dengan Y, jika X subset dari Y dan Y subset dari X. Dengan kata lain, keduanya memiliki anggota yang sama persis. Selanjutnya, jika X subset dari Y, tetapi X tidak sama dengan Y, maka X disebut proper subset dari Y. Ditulis X proper Y, jadi X hanya sebagian dari Y, bukan keseluruhannya. Ada satu hal penting yang perlu diingat, himpunan kosong selalu merupakan subset dari setiap himpunan. Ini karena tidak ada elemen di dalam himpunan kosong yang bisa melanggar aturan subset. Contoh, himpunan A 1,2, himpunan B 1, 2, 5, 6. A subset dari B. Himpunan X 1, 2, 3, himpunan Y 1, 2, 3. Himpunan X sama dengan himpunan Y. A adalah proper subset B, X bukan proper subset Y.
Dalam teori himpunan, kita mengenal istilah power set atau himpunan kuasa. Power set dari sebuah himpunan X adalah himpunan yang berisi semua subset dari X. Simbol yang digunakan adalah PX. Contoh, jika X adalah 1, 2, 3, maka semua subset dari X adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, dan himpunan 1, 2, 3. Jadi, itu adalah PX-nya. Ada rumus untuk mengetahui jumlah anggota power set. Jika banyak anggota X adalah N, ditulis kardinalitas X sama dengan N, maka banyak anggota PX adalah 2 pangkat N. Misalkan, karena kardinalitas X sama dengan 3, maka kardinalitas PX adalah 2 pangkat 3, atau sama dengan 8. Dan memang benar ada 8 subset dalam contoh tadi. Kesimpulannya, power set mencakup semua kemungkinan himpunan bagian, mulai dari himpunan kosong, himpunan tunggal, hingga himpunan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke operasi dasar dalam himpunan, yaitu gabungan dan irisan. Pertama, gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan X dan Y, ditulis X union Y, adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di X atau ada di Y. Jadi, selama elemen itu muncul di salah satu himpunan, maka dia masuk ke dalam gabungan. Sedangkan yang kedua adalah irisan atau intersection. Irisan dari dua himpunan X dan Y, ditulis X intersection Y, adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di X dan juga ada di Y. Jadi hanya elemen yang sama-sama dimiliki oleh kedua himpunan yang masuk ke irisan. Ada istilah disjoint atau saling lepas, yaitu dua himpunan disebut disjoint jika tidak ada satupun elemen yang sama, atau dengan kata lain, X beririsan dengan Y adalah himpunan kosong. Contoh, jika X sama dengan 1, 2, 3 dan Y sama dengan 3, 4, 5, maka X digabung Y adalah 1, 2, 3, 4, 5. X beririsan dengan Y sama dengan 3. Keduanya bukan disjoint karena masih ada elemen yang sama, yaitu 3. Berikut adalah contoh diagram Venn untuk menyatakan gabungan atau irisan dalam satu diagram. Misalkan ada 3 himpunan di mana M adalah siswa gemar matematika, I siswa gemar IPA, B siswa gemar bahasa Inggris. Di sini, jika ada siswa yang gemar matematika dan IPA, maka dia akan saling beririsan. Dalam hal ini berjumlah 10. Atau misalkan siswa gemar matematika juga gemar bahasa Inggris, maka dia akan saling beririsan berjumlah 3. Atau misalkan siswa gemar IPA dan juga gemar bahasa Inggris, maka saling beririsan diagram Venn-nya ada pada jumlah 7. Atau jika ada anak yang menyukai matematika, IPA, dan bahasa Inggris, maka dia akan beririsan dengan ketiganya, yaitu yang ada di tengah, angka 5. Dalam teori himpunan, terdapat beberapa operasi penting selain gabungan dan irisan, yaitu selisih atau difference, komplement, dan beda setangkup atau symmetric difference. Selisih dari dua himpunan X dan Y dituliskan sebagai X dikurangi Y. Artinya, X elemen dari X dan X bukan elemen dari Y. Yaitu berisi semua elemen yang ada di X, tetapi tidak ada di Y. Operasi ini juga disebut relative komplement dari Y terhadap X. Symmetric difference atau beda setangkup yaitu antara dua himpunan X dan Y dituliskan sebagai X beda setangkup dengan Y, yaitu adalah X dikurangi Y digabung dengan Y dikurangi X. Dengan kata lain,
Symmetric difference yaitu berisi elemen yang hanya ada di salah satu himpunan, tetapi tidak ada pada keduanya sekaligus. Himpunan komplement dituliskan sebagai A komplement sama dengan universal dikurangi himpunan A, yaitu semua elemen di U yang tidak termasuk dalam himpunan A. Contoh, jika himpunan X adalah 1, 4, 7, 10, himpunan Y adalah 1, 2, 3, 4, 5, carilah X digabung Y, maka itu adalah seluruh gabungan himpunan X dan Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Kemudian carilah X yang beririsan dengan Y. Di sini mencari anggota yang sama pada himpunan X dan himpunan Y, yaitu 1 dan 4. Kemudian carilah selisih X dikurangi Y, yaitu ada pada 7 dan 10. Carilah selisih Y dikurangi X, yaitu 2, 3, 5. Kemudian carilah X beda setangkup dengan Y. Hasilnya adalah 2, 3, 5, 7, 10. Diagram Venn merupakan salah satu gambaran grafik dari himpunan. Union, intersection, difference, symmetric difference, dan complement dapat digambar dengan diagram Venn-nya. Untuk menghitung jumlah elemen dari himpunan A dan B adalah kardinalitas A digabung dengan B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A beririsan dengan B. Pada teori himpunan, terdapat beberapa sifat atau properti penting yang digunakan untuk memudahkan perhitungan dan penyederhanaan operasi himpunan. Di antaranya, yang pertama adalah sifat asosiatif, yang kedua adalah sifat komutatif, yang ketiga adalah sifat distributif, yang keempat adalah sifat identitas, yang kelima adalah sifat komplement, yang keenam adalah sifat idempotent law, yang ketujuh adalah sifat boundary, yang kedelapan adalah sifat absorpsi, yang kesembilan adalah sifat involusi, yang kesepuluh adalah law of null dan himpunan universal, yang ke-11 adalah hukum De Morgan. Prinsip inklusi-eksklusi adalah sebuah metode dalam teori himpunan yang digunakan untuk menghitung banyaknya elemen dalam gabungan beberapa himpunan. Prinsip ini penting karena ketika dua atau lebih himpunan saling beririsan, jika kita menjumlahkan semua anggotanya secara langsung, maka elemen yang berada di dalam irisan akan terhitung lebih dari sekali. Oleh karena itu, diperlukan koreksi dengan cara mengurangkan elemen irisan agar hasil perhitungan menjadi tepat. Untuk dua himpunan berlaku kardinalitas A1 digabung dengan A2 sama dengan kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 dikurangi kardinalitas A1 beririsan dengan A2. Artinya jumlah elemen di dalam gabungan himpunan A1 dan A2 sama dengan jumlah elemen A1 ditambah jumlah elemen A2, lalu dikurangi jumlah elemen yang beririsan di keduanya. Konsep ini dapat diperluas untuk 3 himpunan atau lebih dengan prinsip yang sama, yaitu menambahkan jumlah anggota tiap himpunan, mengurangi irisan 2 himpunan, lalu menambahkan kembali irisan 3 himpunan, dan seterusnya. Prinsip inklusi-eksklusi banyak digunakan dalam pemecahan masalah kombinatorik, probabilitas, maupun aplikasi sehari-hari ketika kita ingin mengetahui jumlah data yang unik tanpa terjadi perhitungan ganda. Contoh, ada berapa bilangan bulat positif lebih kecil atau sama dengan 100 yang habis dibagi 6 atau 9? Solusinya, misalkan A adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 9.
Dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi, banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 atau 9 adalah A digabung B, kardinalitasnya sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A beririsan dengan B. Untuk kardinalitas A yaitu 100 dibagi 6, untuk kardinalitas B adalah 100 dibagi 9, untuk kardinalitas A beririsan dengan B adalah 100 dibagi 18. Menghasilkan 16 tambah 11 dikurang 5 sama dengan 22. Silakan kalian pelajari contoh 2, kemudian ada soal, kalian silahkan coba. Demikian pembahasan mengenai materi himpunan. Kita telah mempelajari pengertian himpunan, notasi, jenis-jenis himpunan, serta operasi-operasi yang dapat dilakukan, seperti gabungan, irisan, selisih, komplement. Melalui konsep ini, kita dapat memahami bagaimana suatu objek atau data dikelompokkan secara sistematis dalam matematika. Semoga materi ini menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari topik-topik matematika diskrit lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada materi berikutnya.